Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan para pemuda Indonesia berita tentang pengeboman yang menghancurkan kota terbesar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Benarkah apa yang terjadi dengan Jepang? Pada hari ini, kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom oleh sekutu. Kalau begitu kita harus segera menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Action. Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan keputusan pada malam hari ini juga akan berakibatnya terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan sampai saat ini. Mendengar dari kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju istana sambil bergerak. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potong leher saya malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita. Ini, bagi saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah, walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya? Mengapa bukan kita sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesetiaan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Mana tindakan bagi keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan itu? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang memaksa ini. Baiklah, tapi kami perlu untuk berunding sebentar. Kemudian para golongan tua yang ada di tempat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soebardjo, Yaku Sumantri, Jojo Pranoto, dan Sudirus segera masuk ruangan untuk berunding. Action. Bagaimana ini para golongan muda? Menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Action. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Dengan berat hati, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat itu. Tapi mereka juga membuat strategi bagaimana cara membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4:30, mereka dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud kami ke sini adalah untuk membawa Pak Hatta dan Pak Karno ke kami. Maksudnya Begini, karena keamanan kalian saat ini sangatlah terancam. Apabila terjadi bentrok antara rakyat dan Jepang, tapi alangkah baiknya apabila Anda mengajak anak dan istri Anda agar menjaga keamanan. mereka kami akan pergi sekarang juga. Tetapi pilihannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan
kebangsaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Soebarjo pada pukul 8 pagi. Apakah kamu tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Katakan kepadaku di mana ke mereka. Saya jamin keselamatan mereka apabila mereka kembali ke Jakarta. Saya akan menunjukkan Pak Soekarno dan Hatta. Setelah Soebarjo memberikan jaminan kepada Komandan Tentara Peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Soebarjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 11 malam pada waktu Indonesia Barat. Setelah menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Soekarno, pemimpin perjalanan Soebarjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Medan di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ruang makan rumah Laksamana Medan itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan Maeda sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Yosi, orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo membahas rumusan teks proklamasi, sedangkan tokoh-tokoh lainnya baik dari golongan tua maupun golongan muda menunggu di serambi muka. Biar saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaannya kata apa yang sekiranya bagus? Bagaimana untuk membukanya kata proklamasi? Seperti kata itu, intinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya. Lalu untuk isinya apa? Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Sekarang kita menghampiri para pemuda. Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Saat itu dini hari menjelang subuh dan menunjukkan pukul 4. Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih berupa konsep. Action. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sebaiknya naskah itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Ya, itu benar. Setuju, itu lebih baik. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini. Baiklah. Titik-titik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara itu berlangsung sederhana, tanpa protokol. Latif Hedraningrat, salah satu anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri.
Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita mempercayai pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib kita tanah air kita sendiri. Di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatan. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Dengan diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya, pengibaran bendera sang merah putih terkesan hikmat. Lalu serempak mereka bersorak bahagia. Rasa haru menyelimuti setiap hati mereka. Betapa tidak angan-angan mereka tentang negara yang merdeka akhirnya kini terwujud. Sejak saat itu Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia tanah airku, ada tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi